Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan terjadi amal jariah ya, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi ya, yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah hal yang tidak boleh kita lakukan di kamar mandi ya. Jadi ini hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di kamar mandi. Ini biasanya itu adalah hal sepele sekali. Tapi kalau kita tidak diingatkan, kalau tidak kita bahas, khawatir ini akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang selalu ketagihan, yang selalu dilanjutkan. Nah, caranya bagaimana? Harus kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan ada video ini kita bisa saling ingatlah apa yang kita sampaikan. Karena kamar mandi itu tempat yang paling indahnya setan. Jadi setan itu tempat yang paling disenangi itu adalah kamar mandi, WC ya. Terus pasar. Itu tempat-tempat yang memang dengan setan itu memang disenangi, sangat disenangi. Nah, apa saja yang tidak boleh kita lakukan di kamar mandi? Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di kamar mandi ya? Satu ya, menyebut nama Allah. Jadi jangan kita biasakan menyebut nama-nama Allah. Nah, jangan gitu ya. Dahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Nah, jangan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, subhanallah, tidak boleh, dilarang ya. Nomor 2, onani, masturbasi ya. Tadi sudah masuk zina kan kemarin. Hati-hati dan onani itu tidak boleh. Jangan sampai kita lakukan di kamar mandi. 3, berwudu tanpa sehelai kain di badan atau lengan. Jadi ketika kita berwudu itu hukumnya makruh ya, kalau kita berwudu tanpa sehelai kain pun. Jadi telanjang udah tidak boleh. Ada yang bilang itu makruh ya, makruh. Terus nomor 4 ya, bernyanyi bahkan konser. Nah, biasanya banyak orang-orang yang mau mandi nyanyi di jede. Jangan ya, susahkan. Terus 5, kencing sambil berdiri atau tidak jembok. Ini penting juga. Jadi kalau kita kencing ya jangan berdiri. Itu biasanya terjadi pada laki-laki. Kalau perempuan kadang tidak ada ruwet. Tapi kalau laki-laki ya itu ya, hati-hati ya. Jangan sampai kencing berdiri. Ada istilah apa namanya? Ustadz kencing berdiri sedangkan santrinya kencing berlari. Terus main HP, chattingan. Nah, ini hati-hati juga karena kadang-kadang asik ya main HP atau nyanyi atau ada di itu ya, gak terasa kita akan lama-lama digidik, padahal tempatnya setan yang paling dibenci oleh setan ya. Terus nomor 7, ngelamun dulu 1 jam baru kemudian niat buat mandi. Itu ngelamun jadi banyak ya, kalau pipis atau apa karena banyak ngelamun di kamar mandi. Itu sebenarnya setan yang membuat kita seperti itu. Karena setan itu mengganggu terus sampai kapanpun, tidak menyerah untuk mengobrak-abrik, memborbardir manusia supaya manusia ini terjumus kepada hal-hal yang jelek dan masuk neraka. Alhamdulillah untuk kita semua ya,
masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan sehat dan sempat untuk bisa ngopeni Nahdlatul Ulama, bisa ngopeni diri kita sendiri, supaya diri kita sendiri ini betul-betul menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Ya, kalau sudah dapat hamba, jadi hamba yang diridhoinya, jangankan apa yang kita damba, kalau bukan amal baik yang kita lakukan sama ini. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bagi. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap istiqomah, tetap terus melangkah sampai kapanpun, tidak menoleh ke belakang dan kiri, supaya kita tetap dalam satu tujuan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita nikmati selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk orang-orang yang beruntung dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salam buat semuanya, salam buat warga di rumah. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan manfaat, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur dadang, boleh kita menumpang mandi. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi akan berjumpa lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Yang tidak terkira kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan lagi. Udah bro. Hah? Udah bisa Ini tuh.